Panglima perang bernama Tariq bin Ziyad. Mereka melewati satu celah 14 km dari Maroko dan akhirnya bisa menaklukkan Andalusia, Spanyol, Portugal dan Perancis. 800 tahun Islam berkuasa di Eropa, bahkan mendunia. Apa yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad? Yang pertama, sifat Islam yang menebarkan nilai kasih sayang. Islam yang rahmatan lil alamin. Semua diajak tanpa diejek, semua dirangkul dan tidak ada yang dipukul. Akhirnya orang-orang berbondong-bondong masuk Islam bukan karena paksaan, tapi karena kesadaran inilah agama Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Satu-satunya sifat rahim yang tidak dinisbatkan kepada Allah dan kepada manusia hanya kepada Muhammad SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang kedua, Islam didakwahkan dengan pola sanad yang kuat. Makanya saya pernah berkunjung ke 59 negara di dunia. Bayangkan Bapak Ibu, gairah orang berislam sekarang kuat di mana-mana. Saya baru pulang dari Selandia Baru di satu tempat namanya Hamilton. Di sana ada sebuah peternakan dikelola oleh non-muslim, tetapi dia bilang, Pak Maman, saya ingin memperlihatkan bagaimana saya memperlakukan sapi. Tiap pagi sapi pakai musik. Udah gitu bebas dia mengemakan rumput. Pas mau disembelih, sapi itu digiring, tidak dipaksa. Lalu ketika masuk, dia dibikin untuk sedikit pingsan dan disembelih dengan cara Islam. Setelah itu 1 jam, yang namanya sapi itu direcah dengan alat-alat modern, lalu di packing dan diserahkan ke negara-negara Islam. Dia menulis dengan besar di dindingnya itu sabda Rasulullah SAW. Dia bilang, I believe your prophet. Aku percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Fa idza dzabhtum fa ahsinud dzibha. Kalau engkau mau menyembelih, maka sebaik-baiknya menyembelih. Lalu cerita, Pak, saya lihat di YouTube orang Islam nyembelih sapi itu kalau snack perang. Sapi diudak-udak. Gus itu direngkas di kalian. Namun sapi wani ngalawan ditajak kata, Pak. Gus itu disembelih, Gus disembelih ribut. Dan memuncul yang menang lomba fakir miskin kebagian tulang. Itu tuh Babe. Bu, itu tuh di Burujul. Itu jenazah Muhammad dari laku. Bapak-bapak, jadi bagaimana mungkin katanya Rasulnya menyuruh sebaik-baiknya bersikap kepada seekor sapi sekalipun, sementara umatnya melakukan kekerasan, bahkan bukan hanya kepada binatang, kepada sesama manusia pun melakukan kekerasan. Na'udzubillahi min. Bapak-bapak, ini penting saya ungkapkan, karena hari ini apa yang dikatakan Muhammad Abduh, ra'aitul Islam dunal muslimin wa ra'aitul muslimina dunal Islam. Saya melihat nilai-nilai Islam dipakai oleh orang-orang non-muslim, sementara orang-orang muslim sudah jauh dari nilai-nilai Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Contoh, ngaji aja Pak. Di mana-mana ada nama jelema pakai HP. Lalu orang-orang yang tidak pernah ngaji Quran, ngaji kitab, asal bisa gowrowokan, disuting kusorangan, di-share, diturunkan ke urang jelema bodoh. Rumah saya di Jakarta itu di Tebet kok. Kalau ada yang ceramah di pinggir semangat,
Dia bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, dalam krisis-krisis dimensional seperti ini, ayo kita bangun tahajud. Yuk, mulai besok kita tahajud siang malam. Iraku ayat tahajud berang penting. Pan jelas na Quran na tahajud mah pasti wa minal laili fata'ajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Aya deui Pak. Geuning ayeuna loba pejabat tiba-tiba pokona mah lamun aya jelema ayeuna ngadadak balageun, ngadadak make kopea, ngadadak diajar wudu dina TV, berarti eta teh deukeut ka Pilpres. Leres Pak. Tingali we. Aya jelema digadang-gadang jadi calon presiden. Wudu, geus wudu langsung ngumbah beungeut, geus ngumbah beungeut karek ngumbah suku. Leungeunna teh dikumbah da ieu can dibuka. Disiarkeun dina TV gua. Lalu itu ngomong, weh, jangan pakai identitas agama dalam berpolitik. Dijawab kurang Pak. Lamun karena agama, buat apa kita berpolitik? Politik kita semata-mata adalah untuk li'izzatil Islam wal muslimin. Saya ingin ngobrol bapak soal ini. Saya ketemu Presiden Jokowi di Solo. Saya bilang, Pak Presiden, ada dana anggaran pendidikan itu 612 triliun. Bi, apa 1 triliun Bi? Kita hitung 1 triliun dulu Bapak. Lamun kurang boga duit 1 triliun, kurang bikin jalan kawas ieu, maka kita bisa membangun 135 km jalan. Kalau kita punya uang 1 triliun, kita bangun rumah, kita bisa bangun 6.000 rumah. Kalau kita punya uang 1 triliun, kita nyetak sawah baru, maka kita bisa mencetak sawah baru 200.000 hektar sawah baru. Kalau kita punya uang 1 triliun, kita bisa bayar 72.000 gaji polisi dalam setahun. Kalau kita punya uang 1 triliun